Pada kesempatan kali ini kita menghadiri sosialisasi Perda nomor 1 tahun 2019 tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Ini jadi penting karena beberapa hari belakangan ini kita geger dengan kejadian di Banjarmasin, yakni 49 orang mengkonsumsi kecubung oplosan. Ini kan luar biasa. Dari 49 itu duanya tewas, yang 47-nya dirawat di rumah sakit. Artinya memang ini kondisi yang cukup emergensi buat bangsa kita. Pengetahuan masyarakat kita tentang zat-zat yang berbahaya dengan sesuatu yang berbahaya masih sangat minim sekali. Nah, pada kesempatan kali ini penting untuk saya sampaikan bahwasanya selain narkoba yang kita kenal, memang ada beberapa hal yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu yang sebetulnya sangat berbahaya. Di antaranya kecubung tadi itu. Dan ada juga misalnya yang sering dikonsumsi orang Arab. Sayangnya yang mengkonsumsi juga dalam tanda kutip konon katanya orang-orang Arab Yaman. Kadang-kadang yang mengkonsumsi itu pakai udeng-udeng ulama. Kadang-kadang dalam tanda kutip manggilnya Habib. Tapi ini harus dikonfirmasi ya. Yakni tanaman kots namanya. Tanaman kots ini identik dengan ganja kalau di Indonesia itu. Dia dikonsumsi dengan cara dikunyah secara langsung. Ternyata kot ini ketika saya baca informasi dari BNN, dia kalau baru dipetik itu mengandung katonina. Dan kalau sudah 48 jam setelah dipetik dia mengandung katina. Tapi bukan kostiana ya. Kalau kostiana itu anggota dewan paling imut se-Indonesia ya. Itu Bu Kosti. Tepuk tangan dulu. Makanya beliau terpilih kembali di anggota legislatif DPRD Lampung. Dan tadi kata Mang Basri Dina, beliau senang sekali kalau diminta menjadi narasumber, termasuk saya Bu Kosti. Karena habis pemilu legislatif ini cuman Bu Kosti yang masih ngundang kita jadi narasumber. Jadi balik lagi bahwasanya saya ambil contoh kot. Di tradisi masyarakat tertentu kot ini dianggap konsumsi biasa. Tapi ternyata setelah dibongkar oleh BNN, kan jadi fenomenal kot itu ketika Raffi Ahmad ditangkap. Ternyata BNN kemudian memutuskan kot ini kalau baru dipetik mengandung narkotika golongan 1. Tapi kalau sudah 48 jam setelah dipetik dia berubah menjadi narkotika golongan 3. Jadi masuk dalam kategori narkoba. Dan itu sangat berbahaya ketika kita konsumsi. Tapi mengapa dikonsumsi oleh masyarakat di Arab? Karena tokoh-tokoh agama, orang-orang yang berpengaruh mempertontonkan. Kayak orang nginang itu kan. Ya kalau nginang kan bagus. Dianggap mereka sama dengan sirih kot itu. Tapi dikonsumsi ternyata ini sesuatu yang berbahaya. Termasuk misalnya fenomena pakai lem ibon. Lem ibon itu kan sebetulnya jenis narkotika golongan 1. Cuman kan lem ibon bukan jenis produk yang dilarang, maka masih dijual di warung-warung. Cuman masalahnya itu dikonsumsi oleh anak-anak. Makanya ada kejadian ini Bapak Ibu, anak kelas 5 SD diruqyah. Begitu saya ruqyah, ternyata nggak ada jinnya. Kata saya, Bu, ini anak ibu nggak ada jinnya. Loh kok anak saya ongok-ongok Pak Ustadz? Ya nggak tahu kata saya. Bawa aja ke rumah sakit jiwa, kurungan nyawa. Maka dibawa ke rumah sakit jiwa, hasil diagnosa muncul rujukan untuk ditangani spesialis saraf. Ternyata kata dokter, sarafnya itu hancur gara-gara kebanyakan ngelem ibon. Murah memang, tapi itu sangat berbahaya.
Kata dokter ini nggak ada obatnya. Yang bisa kita lakukan cuman suntik penenang biar dia tidak ngamuk-ngamuk. Ini yang sangat berbahaya bagi kita semua. Makanya penting yang namanya wawasan. Karena penggunaan atau penyalahgunaan narkotika ini sudah lintas generasi. Mulai dari anak SD sampai perguruan tinggi sampai yang tua-tua. Bahkan kalau kata Pamanda AKP Basridina tadi, sudah lintas profesi. Semua sudah kena. Ada lurah di Bandar Lampung mimpin rapat sambil nyabu. Dulu, bukan sekarang ya. Udah ditangkap soalnya. Ada camat ketangkap narkoba. Ada anggota dewan nyuri suntikan di rumah sakit Abdul Muluk. Dulu kan ditangkap narkoba. Ada bupati di Ogan Ilir digerebek di rumah jabatan gara-gara narkoba. Oknum anggota polisi itu bintang 3 loh. Bintang 2 ya. Bintang 2, jenderal bintang 2 terlibat narkoba. Oknum anggota TNI kolonel ya Pak dulu yang digerebek tertangkap narkoba. Jaksa ditangkap gara-gara narkoba. Ada hakim berdinas di Lampung ditangkap juga di rumah transitnya sedang mengkonsumsi sabu-sabu. Ada ustadz di Jember, ustadz ditangkap nyabu. Pantan ustadz itu jarang tidur, ceramah aja gawenya. Orang nanya jamunya apa, ternyata sabu-sabu. Bayangkan kalau ustadznya saja nyabu, kayak mana santrinya, kayak mana jamaahnya, kan begitu. Artis kebanyakan malahan. Makanya ada tagline di media sosial itu, guru dibayar murah tapi dituntut memperbaiki moral bangsa, sedangkan artis dibayar mahal tapi kelakuannya malah ngerusak moral bangsa. Itu yang narkoba maksudnya. Bayar artis itu mahal. Kita ambil contoh misalnya Ayu Ting Ting. Tahu Ayu Ting Ting? Nggak jadi nikah dia. Alhamdulillah. Saya doakan Ayu Ting Ting ketemunya Pak Bambang aja lah. Mudah-mudahan jodoh ya. Lalu bisa diproses. Bahaya ini. Karena TNI nggak boleh poligami ya Pak ya. Jadi nyanyi satu lagu Ayu Ting Ting itu 30 juta paling murah. Kemudian Siti Badriah cuman nyanyi satu lagu emang lagi santi gitu doang Pak, 30 juta paling murah. Nyanyi nggak nyampe 5 menit. Nah artis Indonesia dengan bayaran termahal itu Agnes Monica. Agnes Mo nyanyi satu lagu 200 juta, nyanyi nggak nyampe 5 menit. Nah saya ceramah nggak segitunya bayarannya itu. Iya juga ya Pak ya, tapi ya harus ikhlas. Jadi balik lagi bahwasanya artis dibayar mahal tapi kelakuan oknumnya malah ngerusak moral bangsa. Lintas generasi, lintas profesi, ini semua mesti kita antisipasi. Belum lagi ditambah sekarang judi online. Udah serem banget ini. Judi online tuh omset per 3 bulannya Bapak Ibu di Indonesia itu 100 triliun. Per 3 bulan itu Pak. Padahal sebetulnya judi online itu beda sama judi kartu. Kalau judi kartu itu jelas yang main kelihatan kan. Walaupun yang judi kartu juga kadang sekilit, suit dia dengan yang 3. Kita kerjain yang 1. Kalau nggak tanya-tanya tukang tuh Bagus Jasmine itu ya. Pengalaman Ustaz ya? Pengalaman itu tuh Bagus Jasmine yang pengalaman. Di suit, habislah duit yang 1 ini Pak. Karena 3 ini suitan. Artinya yang kelihatan di lapak judi sekalipun ada manipulasi. Judi koprok Pak, yang nguasainnya kan bandarnya. Kita dikerjain aja sama bandarnya. Apalagi judi online, itu dikuasai oleh server. Yang kemarin ditangkap oleh Krimsus Polri, ternyata yang menang-menang judi online itu orang yang dijadikan broker. Orang yang dikondisikan untuk menang, dia dapat fee-nya. Dia dapat uangnya untuk mempengaruhi orang lain. Lihat nih, gua menang nih, agar yang lain bisa ikut ke sana. Padahal semua dikendalikan oleh server, oleh bandarnya. Yang kaya bandar kita habis-habisan. Kemarin ini dekat sini rumahnya saya sedang menangani. Dekat sinilah.
Dia kerja di Bank Lampung, sekarang kabur entah kemana perginya, punya hutang 5 miliar gara-gara judi online. Main judi itu begini, menang ketagihan, kalah penasaran. Kalau menang ketagihan dia, menang sekali, menang 2 kali, menang 3 kali, ini menang terus, gua pasang gede lah. Begitu pasang gede, telap duitnya. Ketiban kalah, dia penasaran. Dan karena server yang mengendalikan yang kaya server. Nah, ini saya mau kasih tahu sama anak-anak muda. Kalau Anda ingin kaya raya dengan main judi, ada caranya. Resep ini silahkan diamalkan, terbukti. Kalau Anda ingin kaya dengan main judi, judi itu jangan dimusuhi. Judi itu ditemenin, dikawanin. Lu maksudnya apa? Kalau dimusuhi kita masang, tapi kalau judi ditemenin kita jadi bandar. Jadi kalau pengen kaya jangan jadi pemasang, jadilah bandar judi online. Pasti kaya. Kalau apes dikit ditangkap polisi, apes dikit itu. Tapi kalau apesnya banyak sama polisi lolos, di dunia nggak masuk penjara, akhirat masuk neraka. Itu apes banyak yang kayak gitu. Jadi orang bodoh kalau judi dimusuhi, orang bodoh. Maksud saya begini, kalau ingin sengsara, sengsara sekalian aja di akhirat. Sudahlah, dunianya ini senang, menang terus main judinya. Kaya raya gara-gara judi online. Sampai ada jenderal bintang 1 kan, bos judi online, yang juga sudah ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Apes dia, dunia apes, akhirat juga apes kalau nggak tobat. Jadi balik lagi, jangan mau tertipu, jangan mau termanipulasi, karena itu ada server yang mengendalikan. Baik, di bagian berikutnya dikit lagi ya. Karena kita ini sosialisasi Perda nomor 1 tahun 2019, saya ingin membacakan bagian ketiga, pencegahan melalui keluarga, pasal 6. 1. Terkait dengan pasal 6, fasilitasi pencegahan melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A meliputi 1. A, bukan 1 ya, saya ulangi. A, memberi pendidikan keagamaan. Nah, ini pembinaan, anak suruh ngaji, masukkan ke pondok pesantren. Kalau bisa masukin pesantren saya saja Bapak Ibu, murah. Cuman 300.000 sebulan, makan di situ, biaya mondok di situ, sekolah juga di situ, dapat ijazah ya. Kemudian yang kedua, memberikan keteladanan, teladan hidup bersih dan sehat. Ini penting, orang tua memberi teladan contoh sama anak, gaya hidup bersih dan hidup sehat. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak atau anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Hari ini kan masalah kita kurangnya komunikasi. Kalau zaman saya masih kecil, uma itu anak kalau habis sholat maghrib nggak boleh di luar rumah, di dalam rumah makan bersama. Kebiasaan orang kita, kepala rumah tangga itu makannya kalau hidangan pindang ikan baung pasti kepala. Itulah budaya orang Lampung, kepala keluarga harus kepala yang dikasih. Kalau orang Jawa ngasih kepala nggak sopan. Itulah beda budaya tadi kan. Kalau orang Lampung Pak, terhormat itu ngasih kepala. Habis makan pindang, makan maghrib bersama, musyawarah keluarga. Bapak mau marah-marah, ibu mau ngasih nasihat, musyawarah keluarga. Komunikasi yang hangat di keluarga itu penting. Yang hari ini sudah ditinggalkan gara-gara kita pegang Android. Bahkan mohon maaf ibu-ibu, habis dandan, kalau nanya suaminya cantik nggak Pak? Cantik. Nggak dilihat Bu, karena suaminya megang HP. Makanya ibu-ibu kalau habis dandan cantik jangan nanya, ibu selfie aja. Habis selfie kirim ke WA suaminya cantik nggak Pak? Baru dilihat sama dia. Mantap mah, cantik banget kata dia. Kita ini komunikasi keluarga sudah kalah sama Android, sudah kalah sama HP. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif yang lainnya. Kuatkan mental anak kita agar tidak mudah terpengaruh kawan-kawannya. Kemudian yang kelima, memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif yang lainnya. Berikan edukasi yang baik, masukkan kepada keluarga dan anak-anak kita. Dan terakhir, ini penting yang terakhir ini,
membawa pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ke IPWL. Apa itu IPWL? Institusi penerima wajib lapor. Yakni datang ke puskesmas, kasih tahu anak kami ini pecandu narkotika, sudah make narkotika. Kalau dia dapat kartu IPWL, ditangkap sama BNN, itu kartu sakti, bisa menyelamatkan itu. Cuman orang tua sekarang malu kalau anaknya ketahuan pakai narkotika, karena image-nya yang enggak baik. Tapi Bapak Ibu, kalau anak kita bawa ke IPWL, lalu direhabilitasi, suruh konsumsi, anak kita bakal selamat. Tapi kalau kita nggak peduli, malah kita tutup-tutupi, kemudian dia ditangkap polisi, malah kita tebus, makin rusak anak kita nantinya. Jadi sekali lagi, penting yang namanya pendampingan keluarga. Tapi kalau anak kita sudah nyandu, ayo kita bawa ke instansi yang bertanggung jawab akan ini semua. Sebelum diborgol oleh polisi, baiknya anak kita direhabilitasi. Demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.